Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Al-Idarah wal Isyraf Bapak Ahmad Fauzi dan juga teman-teman sekalian yang tercinta. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Al-Idarah wal Isyraf yang beranggotakan 1 Friska Dwi Apriliani, yang kedua Karlina Jumatin Oktavia, dan yang ketiga Sofia Tunisa akan menjelaskan mengenai administrasi sarana dan prasarana. Kemudian yang subbab pertama yakni pengertian administrasi sarana dan prasarana. Di sini sarana dapat dikatakan sebagai suatu alat atau barang yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, baik yang bergerak maupun yang barang yang tidak bergerak seperti kursi, buku, papan tulis, meja, dan sebagainya. Kemudian untuk yang prasarana yakni fasilitas yang menunjang jalannya proses pembelajaran secara tidak langsung seperti halnya lapangan, ruang olahraga, ruang kelas, perpustakaan, halaman, dan lain-lain. Kemudian untuk pengertian administrasi, kata administrasi sendiri berasal dari bahasa Latin ad yang berarti kepada, dan juga ministro yang berarti melayani. Secara singkat, administrasi disebut sebagai memberikan layanan atau pengabdian kepada orang-orang tertentu. Sedangkan secara istilah, administrasi pendidikan dapat dikatakan sebagai upaya mencapai tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan bekerja sama untuk mencapainya. Dari pengertian administrasi, sarana juga prasarana tersebut dapat dikatakan administrasi sarana dan prasarana pendidikan yakni keseluruhan rangkaian kegiatan dan berbagai komponen yang membantu siswa dalam pembelajaran supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Kotrin, administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan serangkaian proses yang direncanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan peralatan pendidikan secara lanjut agar selalu siap untuk digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kemudian yakni untuk subbab yang kedua, bentuk-bentuk kegiatan administrasi sarana dan prasarana, juga subbab yang ketiga yakni jenis-jenis dokumen administrasi sarana dan prasarana. Kedua subbab tersebut akan dijelaskan oleh saudari Friska Apriliani. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk juga dokumen dari kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, bentuk-bentuk. Di sini menurut Kosasi, bentuk kegiatan administrasi sarana prasarana pendidikan mencakup perencanaan barang, pengadaan inventaris, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan serta pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, di sini proses merencanakan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran disebut perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam kasus ini, perencanaan yang dimaksud adalah merencanakan untuk membeli atau meminjam, memperbaiki, mengirim, atau membuat peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengadaan. Di sini pada proses pengadaan, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan fasilitas yang sudah ditentukan pada tahap perencanaan. Nah, cara pengadaan ini bisa dilakukan dengan hibah, membeli, atau bahkan mendapatkan hak pakai dari orang lain. Yang ketiga yaitu inventarisasi. Ini dengan adanya inventarisasi, barang yang sudah menjadi milik lembaga itu bisa tercatat dan terdaftar secara tertib dan teratur untuk mencegah terjadinya kehilangan peralatan. Selain itu, inventarisasi juga mempermudah proses pengecekan dan pengawasan barang.
Dan yang terakhir, dengan adanya inventarisasi, proses pemindahan atau penghapusan barang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya yaitu penyaluran. Di sini penyaluran adalah kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain. Dalam dunia pendidikan, penyaluran buku pelajaran, buku bacaan, dan buku perpustakaan adalah proses penting untuk memastikan ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas bagi peserta didik. Nah, kegiatan penyaluran itu meliputi penyusunan alokasi, kemudian pengiriman barang, dan juga penyerahan barang. Penyusunan alokasi ini, dalam menyusun alokasi harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti penyesuaian barang yang dibutuhkan, baik dari segi kondisi, kualitas, kuantitas, serta waktu, dan bagaimana barang tersebut akan digunakan. Selanjutnya pengiriman barang. Nah, pada proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemilihan metode pengiriman, kemudian tahap kemasan, pemuatan barang, transportasi, kemudian pembongkaran. Dan yang terakhir, pada proses penyaluran terdapat tahapan penyerahan barang. Ini harus disertai dengan dokumen lengkap seperti daftar barang yang diserahkan, kemudian surat pengantar, tanda terima, serta perhitungan biaya distribusi. Yang kelima yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan. Di sini pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sangat penting dengan tujuan agar barang-barang yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pemeliharaan ini bisa dibedakan berdasarkan sifat dan waktunya. Untuk berdasarkan sifat, pemeliharaan meliputi pengecekan rutin, tindakan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan, serta perbaikan ringan atau berat jika diperlukan. Dari segi waktu, terdapat pemeliharaan harian seperti membersihkan ruangan dan peralatan yang digunakan sehari-hari. Kemudian, pemeliharaan berkala seperti pengecatan dinding atau memeriksa bangku dan perabotan lainnya. Yang keenam yaitu penghapusan. Di sini merupakan proses untuk mengeluarkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, di sini berlaku apabila biaya perbaikan barang terlalu tinggi dan umur pakainya terlalu singkat, maka sebaiknya barang tersebut dikeluarkan dari inventaris. Nah, tujuannya yaitu untuk menghindari kerugian serta mempermudah inventarisasi. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan ini harus dilakukan karena tujuannya untuk menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan dengan optimal. Kemudian jenis-jenis dokumen administrasi sarana dan prasarana. Pada sebab ini terdapat 4 jenis dokumen. Yang pertama, dokumen analisis perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Nah, pada hal ini terdapat dua dokumen, yaitu perencanaan pengadaan barang bergerak dan perencanaan barang tidak bergerak. Perencanaan pengadaan barang bergerak itu seperti kertas, tinta, dan alat tulis. Nah, hal ini dalam perencanaannya itu harus melibatkan pembuatan daftar kebutuhan yang rinci serta perhitungan biaya yang akurat. Nah, hal ini harus dicatat pada rencana penggunaan anggaran atau RPA. Kemudian untuk barang yang tidak habis pakai seperti meja, kursi, dan peralatan laboratorium, di sini bisa dilakukan dengan mengecek kondisi barang secara berkala, kemudian pembuatan daftar inventaris, dan juga perencanaan penggantian. Nah, di sini harus didokumentasikan secara rinci dalam rencana kerja tahunan atau RKT dan buku inventaris. Kemudian, perencanaan pengadaan barang tidak bergerak. Di sini seperti halnya tanah dan bangunan. Hal ini bisa dilakukan dari membeli lahan atau tanah atau bangunan, atau bisa dianalisis terlebih dahulu kebutuhannya.
Kemudian bisa dilakukan pinjaman dan juga dokumen perbaikan. Untuk dokumen pembelian di sini bisa dilakukan dengan buku pembelian. Untuk pinjaman bisa didokumentasikan perjanjian tertulis yang mencakup syarat, jangka waktu, dan pengembalian barang agar tercipta pengelolaan yang tertib dan teratur. Kemudian dokumen perbaikan di sini laporan kerusakan, seperti laporan kerusakan, kemudian rincian perbaikan, dan inventarisasi unit yang telah diperbaiki. Kemudian yang ketiga yaitu dokumen penyimpanan sarana dan prasarana atau inventarisasi. Nah, inventarisasi ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasannya inventarisasi adalah pendaftaran atau pendataan barang yang sudah dimiliki suatu lembaga atau suatu organisasi. Nah, di sini dokumen yang mendukung yaitu buku inventaris sekolah. Nah, buku yang biasa digunakan itu buku induk barang inventaris dan buku golongan barang inventaris. Kemudian yang terakhir dokumen pemeliharaan, perawatan dan penghapusan sarana dan prasarana. Nah, pada dokumen ini mencakup rencana pemeliharaan untuk jadwal dan jenis pemeliharaan, catatan pemeliharaan untuk aktivitas perawatan dan perbaikan, serta laporan pemeliharaan untuk ringkasan hasil dan solusi. Dokumen perawatan terdiri dari jadwal perawatan untuk waktu dan jenis perawatan dan prosedur perawatan untuk instruksi standar. Dokumen penghapusan mencakup daftar barang yang akan dihapus dengan detail barang, usulan penghapusan dengan alasan dan dokumen pendukung, berita acara penghapusan untuk evaluasi dan proses, serta laporan penghapusan untuk pelaksanaan akhir dan bukti penghapusan dari inventaris. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yakni mengenai bentuk dan format administrasi sarana dan prasarana, kemudian akan dilanjut dengan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas tadi, yang akan dibacakan oleh Saudari Karlina Octavian. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Subbab selanjutnya yaitu bentuk dan format administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu format dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana, yaitu kebutuhan ruang dan lahan berbagai faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan kebutuhan ruang dan lahan, yaitu jumlah perlengkapan belajar mengajar yang disediakan sesuai tabel, perencanaan fasilitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah perlu mempertimbangkan perkiraan jumlah siswa dengan menggunakan rumus tersebut, dan juga memperhitungkan ruang belajar tambahan di sekolah studi yang ada. Dan penentuan kebutuhan ruang dan lahan sarana pendidikan menurut masing-masing jenis sekolah dipisahkan berdasarkan yang pertama yaitu jenis rombongan belajar, yang kedua jumlah siswa yang berpartisipasi, yang ketiga jumlah tenaga pendidikan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Yang keempat harus memenuhi kebutuhan belajar, kantor, dan ruangan. Yang kelima yaitu lingkungan sekolah, yaitu persyaratan tempat dan luas lantai untuk setiap mutu pendidikan berbeda-beda, tergantung jenis sekolah yang dipilih untuk setiap jenjang pendidikan. Pemberian prinsip ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain tapak di mana unit atau kelompok lingkungan hidup berada. Tentu saja ini merupakan hal yang sangat penting. Hal ini mungkin terkait dengan struktur tim atau building block yang sesuai dengan lingkungannya. Untuk contoh format tabel bisa dibaca di makalah kami ya. Yaitu yang kedua adalah dokumen kepemilikan lahan dan bangunan, yaitu dokumen ini terdiri dari sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan atau IMB, dan dokumen kepemilikannya lainnya yang membuktikan kepemilikan lahan dan bangunan sekolah. Yang ketiga yaitu dokumen inventaris, yaitu dokumen ini
merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar perlengkapan dan fasilitas pendidikan, yaitu tugas mencatat dan mengorganisir informasi, yaitu yang tersedia secara rutin. Syarat yang harus dipatuhi dalam penulisan daftar inventaris barang yang digunakan sebagai informasi yang diperlukan dalam perencanaan pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, serta pengawasan sarana dan prasarana. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan manajemen peralatan pengajaran ini di sekolah adalah mencatat semua peralatan milik sekolah yang dimilikinya. Biasanya aktivitas pencatatan semua barang-barang itu dinamakan dengan inventarisasi perlengkapan untuk belajar. Acara ini adalah salah satu acara proses yang terus-menerus. Yang keempat adalah dokumen pemeliharaan. Dokumen ini adalah program kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor secara rutin atau berkala. Yang kelima adalah dokumen pengadaan, yaitu suatu upaya untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, sesuai dengan standar dan etika serta sesuai dengan standar metode pengadaan yang digunakan sebagai pedoman belanja. Pengadaan tidak selalu harus dilakukan melalui pembelian, tetapi didasarkan pada pemilihan berbagai alternatif yang paling sesuai dan efektif untuk kepentingan organisasi. Tujuannya pengadaan sarana dan prasarana adalah penyediaan barang sesuai dengan kebutuhan. Yaitu selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu administrasi dan sarana dan prasarana adalah seluruh rangkaian kegiatan atau proses yang direncanakan dan diupayakan dengan sengaja dan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya, yang kedua, ada 7 bentuk kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yakni mencakup perencanaan barang, pengadaan, inventaris, penyaluran, pemanfaat dan pemeliharaan, serta penghapusan pengawasan. Yang ketiga yaitu ada 4 jenis jenis dokumen administrasi sarana dan prasarana, yaitu dokumen analisis, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, dokumen pengadaan sarana dan prasarana, dokumen penyimpanan sarana dan prasarana atau inventaris, serta dokumen pemeliharaan, dokumen perawatan dan penghapusan sarana dan prasarana. Yaitu selanjutnya yang keempat, bentuk dan format administrasi sarana dan prasarana yang tertera dalam pembahasan di atas ada 4 macam, yakni format dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana, dokumen kepemilikan lahan dan bangunan, dokumen inventaris, dan dokumen pemeliharaan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Karlina dan juga Saudari Friska. Dan sekian pembahasan mengenai tema administrasi sarana dan prasarana dari kelompok kami, yakni kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, saran maupun kritik mengenai pembahasan kami, dapat ditulis pada kolom komentar. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.